Assalamualaikum, salam literasi, Putu Buku edisi Ramadan yang ke-17, Ramadan 1444 Hijriah. Bersama saya hari ini adalah buku Berjemaah Lagi Walau Tak Serumah, Yusuf Maulana, dengan subjudulnya Bila Terus Membersamai Hanya Hadirkan Resah dan Fitnah, Pamit Memisah Itu Sebentuk Cinta Terdalam pada Jamaah Dakwah. Dan disitulah kita renungkan kerinduan pada makna ukhuwah. Refleksi oleh M. Anies Mata, Muhammad Anies Mata. Oke, ini buku yang tidak terlalu tebal ya, cuman cukup menarik kalau teman-teman membacanya. Dan ini kalau teman-teman aktivis dakwah sih langsung paham gitu ya, khususnya dakwah tarbiyah ya, yang ikhwanul muslimin ya. Namun jika tidak, bisa merunut beberapa buku selain ini ya. Misalnya kalau mau dulu tuh buku-buku tentang ikhwanul muslimin cukup banyak. Kemudian buku-buku tarbiyah yang sudah turun ke Indonesia. Terus sampai dengan di tahun 2018 ini kan Pustaka Rembuk, terbitan Pustaka Rembuk Kopi, Pustaka Rembuk Kopi di Jogja. Tahun 2019, buku ini terbit 2019. Di 2018 terbit satu buku judulnya Seteru Jamaah. Itu sebenarnya sebelumnya kalau teman-teman mau baca. Cukup menjelaskan. Bukunya terlihat sederhana, namun sebenarnya isinya cukup seru ya. Saya akan bacakan di sisi belakang bukunya. Ini juga udah cukup menjelaskan. Jadi pada akhirnya memang seteru berjamaah terlanjur hadir, menyeret kader awam hingga para ahli ilmu. Yang menyedihkan, mata yang Allah hadirkan untuk saling menebar kebaikan, memandang kemuliaan, malah hadirkan sebaliknya. Tabayun hanya menarik di kajian, namun sepi di kelakuan di lapangan. Dus jadilah mereka yang ingin tidak terseret dalam perseteruan dan terimbasi seteru yang ada dalam pemahaman, menjadikan diam dan tiada menyapa sebentuk cara berinteraksi paling aman. Tidak mau menempuh risiko, terlebih diri ini masih ada sangkutan dengan banyak orang di tubuh gerakan. Jadi cenderung ya. Bisakah kita lebih elegan dan santun dalam perbedaan? Sebagaimana kita tidak mesti harus mencicipi nikmatnya kopi, sementara kawan kita setia lebih fanatik pada teh ataupun coklat. Dan dalam kesatuan selera, haruskah kita memaksa dia mencintai kopi gayo, sementara dia gandrung pada Malabar atau Kintamani? Begitulah mestinya setiap tertanda keseharian, termasuk hobi yang merasuk dalam bangga kita diam-diam, mengopi, jadi sarana yang menempuh hikmah. Menurut Abu Thalib Al-Makki, hikmah merupakan karunia pertama yang Allah khususkan untuk al-hukama, para pencari hikmah. Jadi para al-hukama tentunya mencintai persatuan dan ukhuwah, bukan perpecahan. Dalam segelas kopi ada banyak pelajaran, mulai dari kesabaran, kepekaan, dan toleransi. Dan memang covernya gambar kopi. Cocok ya, yang nerbitin juga Pustaka Rembuk Kopi ya. Baiklah teman-teman, ini buku yang menarik, terdiri dari kalau secara strukturnya itu ada 12 bab ya, namun dimulai dengan puisi Anies Mata, terus prakata penulis, dan diakhiri dengan satu refleksi tulisan Anies Mata yang dengan judul Mengubah Cara Kita Memikirkan Dakwah. Ya, saya coba baca pertama puisinya Anies Mata dulu ya, sebagai pembukanya. Judulnya Keluarlah Saudaraku. Saudaraku, kau tahu bencana datang lagi. Porak lagi negeri ini. Hilang sudah selera orang-orang untuk mengharap. Sementara jiwa-jiwa nelangsa itu sudah sedari lama berbaris-baris memanggil-manggil. Keluarlah, keluarlah saudaraku. Dari kenyamanan mihrabmu, dari kehusukan iktikafmu, dari keakraban sahabat-sahabatmu. Keluarlah, keluarlah saudaraku.
dari keheningan masjidmu. Bawalah roh sajadahmu ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, ke majelis dewan yang terhormat, ke kantor-kantor pemerintah dan pusat-pusat pengambilan keputusan. Keluarlah, keluarlah saudaraku, dari nikmat kesendirianmu. Satukan kembali hati-hati yang berserakan ini. Kumpulkanlah kembali tenaga-tenaga yang tersisa. Pimpinlah dengan cahayamu kafilah nurani yang terlatih di tengah badai gurun kehidupan. Keluarlah, keluarlah saudaraku. Berdirilah tegap di ujung jalan itu. Sebentar lagi sejarah kan lewat mencari aktor baru untuk drama kebenarannya. Sambut saja dia. Engkaulah yang ia cari. Dikutip dari artikel berjudul Kalau Pemimpin Harokah Jadi Pemimpin Negara, Hidayatullah edisi 3 Romawi 16 Juli 2003. Udah cukup lama ya. Puisi yang cukup menjadi refleksi kita tentang turunnya para aktivis dakwah ke lapangan langsung, tidak sekedar bersembunyi di mihrab dan di masjid dan di kehusukan iktikaf kita. Ini sebenarnya ada puisi yang serupa ya, Rendra itu ya, tentang orang-orang mendorong para pelajar untuk turun ke dunia nyata ya. Ya cocok ini. Oke, kemudian prakata penulis. Prakata penulis ini justru cerita latar belakang. Agak menarik sih, karena prakata penulis ini justru cerita latar belakang si Yusuf Maulana ketika dia pernah dalam posisi yang bahkan ya seorang yang membaca tulisan Yusuf Maulana aja disidang sama kelompok pengajiannya gitu, dianggap berbahaya gitu. Atau ada seorang anak muda yang diam-diam nekat hadir dalam majelis bincang buku, pulang ke pesantren dan sampai di pesantren disidang juga karena menghadiri majelis bukunya Yusuf Maulana. Bahkan ada yang sampai menolak ketika mengatakan saya tidak akan baca buku yang memperlemah kejamahan. Jadi ini sebuah ironi ya, sebuah ironi ketika dalam konflik keberjamaah sampai sedemikian mereka menutup pintu-pintu silaturahim dan pintu-pintu majelis ilmu. Ya, ini prakatanya. Kemudian, nah ini menariknya ya, ketika membaca prakata ini kita akan berpikir bahwa wah ini Yusuf Maulana akan menuliskan tentang konflik di internal di gerakan dakwah di kita, di negeri kita gitu ya. Ternyata enggak ya, justru di judul pertama itu Jalan Ikhwan yang Ditepikan. Ini Yusuf Maulana mengajak kita untuk dari negeri Turki, Malaysia, baru ke negara kita. Di Turki, Yusuf Maulana di buku ini ya, Jalan Ikhwan yang Ditepikan ini, diceritakan bagaimana konfliknya Erbakan selaku senior ya, dan juniornya Erdogan ya. Sebenarnya bukan konflik sih, tapi memilih dua jalan yang berbeda. Jadi kan ada gonjang-ganjing politik itu yang akhirnya beberapa partai dibekukan karena dianggap melanggar asas sekularisme di negeri sana ya. Kemudian Erbakan mendirikan partai Saadet Partisi ya. Dan tidak lama setelah itu Erdogan membuat partai lain, yaitu Adalet ve Kalkinma Partisi atau AKP. Ya. Ini agak mengejutkan dunia politik di sana karena mereka kan tadinya bersatu ya, tiba-tiba kok berubah. Dan bahkan kalau di buku ini Yusuf Maulana menceritakan bahwa jalurnya pun jadi berbeda gitu. Si AKP ini memilih jalan sekuler yang tidak di bawah Ikhwanul Muslimin katanya. Kemudian Malaysia pun sama ya, ada Partai Islam Se-Malaysia, ada Partai Amanah Negara, Partai Amanah Negara. Ini sama juga. Ya, kalau di Malaysia kayaknya masih tetap dalam satu jamaah ya, Ikhwanul Muslimin, tapi dia mendirikan dua partai.
Yang menarik Malaysia itu justru pernah mengundang Anies Mata dalam satu convention Makosid Syariah 2015 itu, narasumbernya justru Anies Mata terkait dengan Makosid ya, di temanya sih tema implementasi Makosid Syariah dalam koalisi politik. Ini justru mengundang narasumber dari negeri kita, yaitu Anies Mata. Lalu bagaimana dengan di negara kita pun sama ya. Di sini diceritakan konflik partai dakwah, yaitu PKS, yang akhirnya terpinggirkan ya, Anies Mata terpinggirkan. Dan di sini belum ya, Anies Mata belum mendirikan partai baru ya, tapi dia ingin membuat tatanan baru yang berbeda dengan status quo ya. Dan itu mulai ada ricik-ricik di bawah ya, di antara para aktivis dakwah ya. Jadi Yusuf Maulana menterkaitkan gitu, apakah Anies Mata ini seperti Erdogan atau Matsabu, Erdogan di Turki atau Matsabu dan di Malaysia gitu ya. Nah, itu judul pertama. Di sini ada tulisan tentang recik-reciknya, itu justru akhirnya bicara tentang hal-hal yang sangat personal gitu ya, ketika konfliknya itu, yang harusnya kan kita fokus pada misi perjuangannya gitu. Jadi sayangnya kita terjebak pada amarah yang mengabaikan kejernihan berpikir dan menilai masalah. Ini sih Maulana mengangkat itu. Kemudian yang kedua, kearifan berkonflik. Ini ketika kita, ini arif itu tentu dengan sangka baik gitu. Bagaimana konflik itu bisa dikemas dalam sangka baik. Bukan sebaliknya. Nah, ini si Yusuf Maulana menukil beberapa contoh-contoh yang ketika seorang berbeda pendapat dengan orang lain, maka justru cara berpikirnya itu terus kemana-mana gitu. Dia lalu membahas tentang mungkin dia korupsi, mungkin dia membaca Qurannya kurang, mungkin dia jadi seolah-olah malah jadi personal gitu. Misalnya semangatnya adalah agar orang lain tidak mendengarkan apa yang disampaikan si lawan selisihnya itu. Jadi ini kan menurut penulis Maulana ini menjadi sesuatu yang kekanak-kanaan kan. Jadi ketika kita beda pendapat lalu kita khawatir orang lain mengikuti pendapat dia, tadi meninggalkan pendapat kita, maka kita sibuk menebarkan informasi-informasi yang sebenarnya tersier ya, tidak terkait dengan fakta langsung di lapangan, tapi untuk mengaburkan gitu, agar orang lain tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ini sebenarnya ya tadi tradisi kekanak-kanakan karena kita kehilangan substansi. Padahal kan sebenarnya substansi perbedaannya kan mungkin yang memang sedang diperselisihkan itu. Kita justru berkembang ke hal lain yang ekstrimnya sampai dengan mengkafirkan Muslim lain, dan ini tentu sangat berbahaya gitu. Ada catatan khusus nggak ini? Oh enggak ya. Nah, kemudian sekilas-sekilas aja ya, melawan kawan seperjuangan. Ini kisah yang di Turki ya, bagaimana Sadetnya Erbakan dan AKP-nya Erdogan ya. Yang menarik adalah ada satu statement, tapi ini sudah dikemas dalam sebuah konklusi gitu ya, kesimpulan dari si Bang Yusuf Maulana, bahwa Erdogan ini seperti mau lepas dari kanan dan kiri gitu ya. Ada kalimatnya kok bagus. Oh ini nih, ini ada nukilan kalimat yang bagus nih. Pada intinya masalah di negeri ini bukan sayap kanan atau kiri. Masalah di negeri ini bukan masalah konservatif atau liberal. Masalah negeri ini adalah tentang penindas dan yang ditindas. Ini menarik. Jadi Erdogan mengajak masyarakat Turki untuk berlepas dari pikiran-pikiran aliran gitu. Lo kanan apa kiri? Lo konservatif atau liberal gitu.
Bukan itu, tapi masalahnya ada yang ditindas atau tidak nih gitu. Ada penindasan dan ada yang ditindas. Nah kalau ada, lawan itu. Oke, ada satu obrolan semalam nih, nggak apa-apa lah saya sambungkan aja dengan kita semalam ada diskusi kecil dengan beberapa teman ketika bicara tentang pemilu tertutup dan terbuka gitu. Kan sekarang lagi rame dia. Maaf ini jadi ngomongin politik ya, tapi kayaknya nyambung deh. Kalau pemilunya tertutup, jadi akhirnya semua nyoblos partai, tinggal nanti partai yang menentukan siapa yang terpilih. Itu potensi tidak rawan money politik antar anggota, calon anggota katanya. Ini ada teman yang pro tertutup ya, dia menyampaikan, kan lumayan tuh mas, jadi kalau tertutup nggak ada ruang orang money politik gitu. Masyarakat juga jadinya kan partai yang ini gitu kan. Cuman masalahnya kan, apakah ada yang terintervensi atau apakah ada hurriyah gitu, hak-hak merdekaan seorang anggota dewan yang terlanggar gitu. Ketika kita tidak letakkan ke masing-masing, terus akhirnya partai yang memilih partai aja, kan pasti ada potensi untuk terzalimi kan, kedaliman itu. Ya memang waktu itu diskusi bagus sih, ya semalam bagus, cukup apa namanya, cukup imbang gitu ya antara positif negatifnya gitu. Tapi saya termasuk yang kalau bisa, kenapa nggak kita ciptakan atmosfer yang mendukung untuk tidak ada yang terzalimi gitu aja. Hak anggota dewan maupun hak warga gitu. Kalau ngijari money politik, kalau itu dibuka lebar, pasarnya lebar kan otomatis uang jadi nggak terlalu berguna kan. Kita ngasih uang berapapun ketika semua orang pada ngasih-ngasih, akhirnya nggak ngefek. Money politik itu bisa jadi nggak akan berimbas, nggak akan berpengaruh gitu, sehingga para bohir ya pada kebingungan malah mau buang duit kemana. Sorry ini obrolannya jadi kemana-mana, tapi itu saya teringat cara bahasanya Erdogan bahwa ini bukan masalah kanan kiri, konservatif atau liberal, tapi ini masalah zolim dan yang terzolimi. Terus ada juga merebut hati Kordowi, ini biasalah dalam politik kita butuh ulama itu sebenarnya masih di pihak siapa gitu ya. Lalu ada Erdogan Erdogan dan penyikapan politik dan juga Fatiakan. Ini saya ada dua judul yang saya satukan aja lah ya. Jadi di bukunya Bang Yusuf Maulana ini ada nukilan bukunya Fatiakan yang berjudul Manhajiyah al-Imam Syed Hasan al-Banna wa Madarisil Ikhwanul Muslimin 1998. Ini bagus ya. Jadi manhajnya Imam Syed al-Banna dan sekolah Ikhwanul Muslimin. Fatiakan menasihati pembaca bukunya, yang terutama untuk kalangan Islamis, bahwa mengakui bahwa metode-metode perubahan dan pembaruan Islam itu merupakan produk dari zaman dan kondisinya. Sebagaimana gerakan Islam yang akan kita bangun adalah produk dari zaman dan kondisinya. Jadi setiap gerakan hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Menghargai semua metode gerakan pembaruan Islam yang ada dan berusaha mengevaluasi secara objektif dengan tujuan mengambil segi positif dan pengaruhnya, bukan sekedar menjadi bahan kritikan dan celaan. Jadi di buku ini Fatiakan sudah mengingatkan gitu bahwa ini produknya format seperti apa gerakan Islam dalam politik itu ya mengikuti kondisi zamannya gitu. Jadi ini ada kesadaran ya yang sebenarnya. Padahal Fatiakan sendiri juga banyak dirujuk oleh para aktivis gerakan ya, tapi seringkali tidak membaca utuh. Ini di tahun 98 ya. Sebenarnya kalau di buku itu karena ada beberapa kali nukilannya ya di sini, itu ada catatan penting nih, yaitu tidak membangun gerakan Islam yang mengorbankan gerakan Islam lainnya. Jadi nggak boleh saling mengganggu. Mengakui ada metode-metode perubahan, ya, menghargai semua metode perubahan itu, ya, kemudian mengkombinasikan variasi dari berbagai metode perjuangan itu. Jadi ada sintesanya, ya. Ya, itu menarik ya. Fatiakan. Kemudian ada legasi Menderes. Legasi Menderes ini penuh yang pernah menang di Turki dan kemudian dikudeta militer karena dianggap melanggar sekulerisme. Kemudian mengubah sikap, ini bagaimana kita kelenturan kita dalam menyikapi perbedaan. Ya kayaknya
bagus, banyak ya, banyak yang dibahas di sini, dan bagus sekali untuk menjadi bahan referensi kita menyikapi, khususnya ini bagi teman-teman di gerakan dakwah yang penasaran dengan apa sih yang terjadi. Saya kemarin di masjid sempat dengar jamaah yang, wah ini partai Islam lagi dipecah-pecah nih, ya gitu kan. Padahal kata dipecah itu kan seolah-olah ada subjek yang memecah gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita ini adalah pribadi yang merdeka, kenapa harus ada orang di luar sana yang melakukannya? Keputusan pecah tidak pecah itu kan keputusan merdeka individu kan. Jadi sebenarnya kata kalimat dipecah-pecah itu adalah kalimat pengakuan atas kelemahan kita gitu. Harusnya kan kalau mau berpisah dan tidak berpisah itu kan itu keputusan merdeka gitu ya. Nah, di sini diceritakan buku ini memberi gambaran secara umum bahwa sebenarnya ini itu lazim gitu. Ini itu lazim, perbedaan ini lazim, dan sejak dulu udah begitu gitu. Bahkan di sini diceritakan bagaimana dulu Gus Dur pulang kuliah itu pernah dengan Ikhwanul Muslimin ya. Malah mendirikan Ikhwanul Muslimin Indonesia Gus Dur. Kemudian ada Amin Rais yang orang pertama secara akademis yang mengangkat melakukan penelitian atas Ikhwanul Muslimin ya. Dan tokoh-tokoh di Indonesia kita yang sebenarnya memang cukup dekat dengan gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin. Lalu bentukannya sepertinya berbeda-beda gitu. Karena tadi kalau Fatihkan kan di bukunya kan Madaris al-Ikhwanul al-Muslimin. Jadi al-Ikhwanul Muslimin itu bukan sebuah isme yang kaku dan mengikat gitu, tapi dia seperti madaris, jamak dari madrasah, sekolah gitu. Jadi seperti sekolah yang membuat seorang berpikir seperti yang pernah dipikirkan Hasan al-Banna. Lalu dia turunannya dengan sesuai yang dia pahami. Kayaknya memahami seperti itu menjadi lentur. Kita nggak gampang terbentur bahwa wah kita beda nih gitu-gitu. Nggak seperti itu ya. Oke, kayaknya ternyata udah 21 menit ya. Mohon maaf saya menyampaikannya kayak terlalu lambat ya. Atau memang terlalu banyak yang saya sampaikan padahal bukunya tipis ya. Nggak apa-apa lah, ini buat ngobrol-ngobrol aja. Saya diakhiri dengan satu tulisan Anies Mata, judulnya mengubah cara kita memikirkan dakwah ya. Ini bagus yang disampaikan Ustaz Anies Mata di sini tentang kondisi kekinian dan bagaimana kita menggeser perhatian kita. Ya. Ketika kita ngebentur itu, apa yang harus kita ubah gitu. Cukup panjang, tapi kalau saya nangkepnya gini nih. Sebenarnya itu jika kita benturan gini, dek gitu, itu kan karena dua pandangan yang berbeda. Kita bisa begini menghindar gitu. Tapi menghindar kan bukan solusi ya. Karena kalau menghindar berarti kita memutuskan tidak bercakap-cakap kan. Tidak menutup ruang bincang daripada berantem kan. Tapi bisa juga sebenarnya kan paling nyaman itu adalah dengan mengubah cara pandang kita tadi. Kalau kita cara pandangnya melebar gitu, ini masalah umat, ini masalah yang lebih luas, maka kita nggak akan benturan jadi nggak terjadi. Apa jika pun terjadi tidak ada sesuatu yang terluka karena mungkin kita jadi lebih gemuk gitu, lebih gede, jadi nampung gitu. Mungkin harusnya begitu cara pandang kita atas perbedaan-perbedaan yang terjadi di. Ya ini mudah menjelang tahun-tahun politik, saya pikir kita perlu meluruskan kembali syaf dalam gerakan bagi teman-teman di aktivis dakwah ya, gerakan dakwah yang dengan caranya gimana, yaitu dengan mengubah skala kita perlebar skala kita sehingga kita akan nyaman, tidak berbentur-benturan. Mumpung bulan Ramadan. Oke ya, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.